Pemirsa, terdapat beragam kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat selama pandemi COVID-19 melanda. Kegiatan tersebut dimanfaatkan semata-mata untuk mengisi waktu luang. Kegiatan yang dilakukan merupakan bagian dari hobi. Terdapat beragam hobi dari masyarakat, mulai dari menata halaman rumah, mengoleksi tanaman hias, hingga memelihara beragam jenis hewan, seperti anjing, kucing, dan ikan hias. Nah, pemirsa, agrobisnis kali ini akan membahas budidaya ikan cana. Ikan cana saat ini tengah digandrungi oleh penghobi ikan. Nah, pemirsa, sebelum membahas lebih dalam lagi, mari kita kenali terlebih dahulu seperti apa ikan cana. Ikan cana atau juga dikenal sebagai snake emperor merupakan ikan gabus hias yang memiliki bentuk kepala menyerupai ular. Berbeda dengan ikan gabus yang umumnya dikonsumsi, ikan gabus hias ini memiliki corak tubuh yang unik sehingga banyak diminati oleh pecinta ikan hias. Dilansir dari wikipedia.org, cana adalah sebuah genus ikan predator dalam keluarga Canidae yang berasal dari habitat air tawar di Asia. Salah satu negara Asia yang banyak ditemukan ikan cana adalah Indonesia yang tersebar di Kepulauan Melayu, Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. Ikan gabus hias ini memiliki corak tubuh yang unik sehingga banyak diminati oleh pecinta ikan hias. Tak heran jika harga ikan cana ini di pasaran bisa dibilang cukup mahal. Pemirsa, terdapat beragam jenis ikan cana, beberapa di antaranya yakni ikan cana barca, merupakan jenis ikan cana yang paling populer di kalangan pecinta ikan hias karena keunikan warnanya. Ikan ini memiliki warna tubuh abu-abu terang dengan motif totol yang berwarna hitam. Cana barca juga memiliki sirip punggung lebar yang membuatnya semakin menarik. Selanjutnya ada cana auranti maticulata yang juga termasuk dalam jenis ikan cana atau gabus hias. Jenis ikan cana ini memiliki warna tubuh kecoklatan dan mempunyai kombinasi garis vertikal yang berwarna oranye. Ikan cana jenis auranti maticulata bisa hidup mencapai ukuran 40 cm. Ini adalah ikan yang relatif agresif dan paling baik dipelihara sendiri. Cana bleheri juga disebut dengan rainbow snake karena warna tubuh dari ikan ini mirip dengan corak pelangi. Ikan cana yang memiliki warna menarik ini termasuk dalam jenis ikan yang cukup aktif berenang. Selain itu juga terdapat ragam jenis ikan cana lainnya yang banyak dikembangkan oleh para penghobi. Awal mula saya senang ikan gara-gara waktu kecil senang mancing. Nah, untuk bisa tahu cana ini baru 1 tahun. Karena awalnya itu saya awalnya mencari bibit jelek ya, atau gabus itu. Terus iseng-iseng lihat e-commerce, cari ikan jelek gitu, malah keluarnya cana ini. Hanya awalnya kaget loh, kok ikan gabus warnanya biru, merah, kuning. Akhirnya baru saya telusuri, penjualnya di Jalan Sesepan, ternyata sudah banyak yang jual ikan cana ini. Barulah saya lihat ternyata ikan gabus ini, ikan cana ini selain di di Indonesia, di luar negeri juga banyak. Dan di Indonesia juga jenisnya banyak. Yang banyak itu di Kalimantan, Sumatera, cana maru istilahnya, Yellow Centarum di Kalimantan,
red centarum. Kenapa yellow red? Karena warnanya beda. Ada yang kuning, merah. Lalu di Sumatera ada maru Jambi, maru Riau, dan kesemuanya itu juga mempunyai identikal di badannya beda-beda, atau barnya bisa kita sebut hitam-hitamnya. Dan setelah saya pertama beli satu, bertambahlah sampai banyak, dan akhirnya beli yang dari luar juga, atau dari luar negeri juga banyak yang bagus-bagus. Tetapi yang asli Indonesia nggak kalah bagus. Di Bali, kalau saya baru main Cana ini 1 tahun semenjak pandemi ini, karena banyak waktu kosong di rumah, jadi pelihara ikan sampai sekarang. Kalau di Bali yang saya tahu ada 2 jenis ikan Cana, atau bisa dibilang satu jenis gitu ya, masuk ke dalam jenis gabus. Yang paling sering itu ikan Cana striata namanya, atau ikan jelek yang biasa kita lihat, ikan gabus yang sering ada di sungai-sungai. Yang kedua itu Cana limbata. Cana limbata ini lebih eksotis daripada Cana striata, karena lebih biru warnanya, di ekornya biru, di siripnya isi kuning, dan lebih bagus lah daripada Cana striata atau jelek yang biasa kita tahu. Kalau ikan jelek kan biasa dikonsumsi awalnya, sekarang sudah mulai dipelihara ini. Jadi ikannya, kenapa saya senang ikan Cana ini? Karena perawatannya mudah sekali, dikasih air aja udah gitu aja hidup, tidak perlu kalau bahasa umumnya mesin atau filtrasi atau dan lain-lain, tidak wajib ya. Jadi kalau memang perlu silakan, tapi dia tidak harus memakai itu, karena dia bernafasnya selain di dalam air juga dia sering ke atas itu untuk mengambil udara secara langsung. Jadi kalau dari saya yang pertama, ikan Cana ini bisa diajak main ya, bisa diajak interaksi ya, seperti ini. Jadinya enak aja kalau lagi gabut-gabut sambil ngopi gitu, saya diajak. Yang kedua itu, kalau dari jenis Cana maru, Cana yang dari Kalimantan, Sumatera, itu ada yang kita tunggu. Salah satunya cabung atau bunga. Cabung atau bunga itu juga menambah nilai dari ikan tersebut. Cabung itu calon bunga. Jadi ikan maru itu akan berharga bukan besarnya ya, tapi ada bunga di badannya, seperti sisik itu. Karena di penghobi itu yang dicari kalau melihara ikan Cana maru. Semakin bersisik, semakin bernilai. Atau saat kontes-kontes itu dinilai. Semakin banyak bunganya, semakin bernilai ikannya. Atau warnanya semakin kuning atau semakin merah, itu juga semakin bernilai. Karena susah juga untuk naikin warna ikan Cana ini. Setiap kiper, atau kiper itu maksudnya pemelihara Cana itu ya, kiper Cana dibilangnya, punya berbagai jenis metode tersendiri-sendiri untuk mentreatment ikannya. Dari pakan, dari dipeliharanya di outdoor, indoor atau semi outdoor, atau dari airnya dipakai ketapang airnya. Itu juga setiap kiper punya caranya sendiri-sendiri. Seninya di situ menurut saya. Nah, ini juga belum berlaku umum sama di setiap kiper. Ada juga yang, kalau saya rata-rata di atas size 20 untuk Cana maru, itu sudah mulai keluar cabungnya, 20 cm ke atas. Jadi kalau ada juga yang teman-teman itu memelihara kecil tapi udah berbunga, cetu ya, jenis tua, kecil ikannya tapi udah berbunga. Padahal ya ikan tua itu juga lebih naik harganya biasanya. Kecil tapi warnanya kuning sekali atau merah sekali dan bunganya lebih banyak, itu lebih bernilai daripada besar tetapi tidak ada bunganya. Ikannya besar tapi nggak berbunga. Biasanya kiper-kiper kurang menyukai yang seperti itu, karena untuk jenis Cana maru itu bunga dan warna. Kalau besar kan ibaratnya besarnya kasih makannya besar gitu, tetapi kan badannya tidak proporsional jadinya. Tetapi kalau kecil gitu tapi bunganya banyak, biasanya lebih senang yang seperti itu.
Pemirsa, di Bali juga terdapat banyak masyarakat yang sedang menggandrungi ikan hias cana ini. Salah satunya adalah pecinta ikan cana yang berlokasi di Denpasar, yakni Dewo Sugamo. Dewo Sugamo yang dikenal sebagai sosok musisi ini sudah mulai memelihara ikan cana kurang lebih 1 tahun lamanya. Hal tersebut dilakukan guna mengisi waktu luang yang sekaligus hobi menyenangkan. Ia memilih ikan cana tentunya terdapat beragam pertimbangan. Ikan cana ini termasuk ikan hias yang mudah dikembangkan. Cara pemeliharaannya cukup sederhana, yakni ditempatkan pada wadah seperti akuarium dan tanpa bantuan apapun. Akuarium ikan cana ini juga tidak harus rutin dibersihkan karena cana memiliki habitat alam yang apa adanya. Untuk pakan yang diberikan cukup beragam mulai dari pelet hingga maggot. Selain memelihara ikan cana untuk dibesarkan, ia juga memiliki anakan ikan cana yang dikembangbiakkan secara sederhana. Yang pertama pastinya cana asli Indonesia, cana maru. Saya ada cana maru red sentarum, yellow sentarum itu dari Kalimantan. Lalu ada maru Jambi, maru Riau itu dari Sumatera. Dan juga maru ada juga di negara tetangga kita di Malaysia. Saya ada cana maru Terengganu. Lalu kita ke negara yang agak jauh dikit, India. Ada cana auranti. Itu auranti juga salah satu favorit kiper atau pemelihara cana karena corak di badannya yang bagus, kuning gitu ya, jadi seperti ular. Dan banyak juga mungkin sebelum dibilang cana itu untuk di luar negeri, ikan ini dibilang snakehead. Snakehead, kepala ular ya, karena kepalanya mirip ular namanya snakehead. Tapi di Indonesia sekarang khususnya di Pongobi disebutnya cana, ikan cana. Cana maru, cana limbata, cana striata. Ada juga cana asiatica. Asiatica ini dari Cina ini. Ini cana asiatica pun ada 4 ya jenisnya. Yang saya punya cana asiatica white spot atau biasa dibilang WS. Lalu ada cana asiatica RS atau red strip. Lalu cana asiatica RSWS, red strip white spot, itu karena dibilangnya white spot ini kawin sama yang red strip, jadinya RSWS. Lagi satu asiatica red spot, jadi dotnya merah. Mungkin masih banyak juga yang cana yang belum terekspos ya, karena baru-baru aja juga main ini. Kayaknya banyak ekspos atau baru-baru aja akhirnya keluar ikan itu. Nah, seiring dengan banyaknya pemelihara sekarang. Kemudian untuk pakan yang diberikan apa? Kalau pakan relatif ya, karena ini kan ikan predator. Jadi dia memakan segala jenis, cacing tanah, ulat Hongkong, maggot, udang, pelet, tergantung juga untuk kebutuhannya. Maksudnya kalau ikan luka, kadang-kadang kan ikan itu luka karena dia kena pasir atau dia berantem sama temennya waktu ngeper itu maksudnya mau diberanain itu, atau luka itu biasa kita kasih cacing. Cacing itu kalau di kiper itu diyakini juga untuk menyembuhkan sisik yang robek atau luka. Selain itu juga memang pakan hidup kan lebih baik untuk ikan. Lalu udang dipakai untuk menaikkan warna. Karena di udang ada pigmen merah itu ya. Salah satu makanan favorit kiper cana untuk menaikkan warna ikannya. Pelet dan itu ada sekarang banyak sekali macam-macam pelet merah, pelet premium blue, premium yellow, premium red. Tergantung juga kalau memang ikannya merah pakai pelet yang premium red untuk menaikkan atau membuat warna merahnya semakin pekat. Maggot juga banyak sekali ya, intinya makanan yang mengandung protein. Kalau tipsnya sih simpel aja, yang pasti kalau airnya bersih dulu,
air yang tidak mengandung kaporit ya, air sumur atau air mineral botol itu bagus. Lalu yang kedua isiin pasir bawahnya, pasir Malang itu. Karena kan memelihara ikan cana ini tidak wajib menggunakan mesin, filter dan lain-lain. Jadi amoniaknya yang terkumpul itu biar terserap oleh pasir-pasir. Jadi nggak apa-apa sih sebenarnya kalau keruh dan lain-lain, tapi kan karena di alamnya dia tinggal di air keruh ya kalau ikan maru itu. Tetapi kan sekarang tergantung estetika aja, kita kalau lihat akuarium keruh sengenah be kan gitu, Ya, jadi kurang menarik. Jadi balik lagi ke masing-masing kiper. Kalau saya sih awalnya memelihara itu bukan untuk bisnis ya, tapi untuk senang, karena dari kecil senang ikan. Tetapi banyak sekarang kiper-kiper cana itu udah membiakan ikan cana ini, dari ikan cana yang termurah sampai termahal. Contohnya ikan cana limbata, saya punya 10 pasang yang sudah proven. Proven itu artinya sudah pernah beranak. Jadi sekali beranak itu seperti yang dilihat di sini, sekali beranak bisa 100-200 ekor. Dan nanti saya liatin anaknya yang sudah gede-gede segini ya, itu dijualnya Rp5.000. Jadi kalau beranak ratusan, nanti satu anaknya harganya Rp5.000 kan lumayan juga. Terus punya 10 pasang semuanya beranak, menurut saya bernilai ekonomis sekali. Jadi simpel sekali, sambil nunggu di rumah, masa pandemi lebih sering di rumah, biarkan aja, menurut saya akan bernilai ekonomis. Dan seperti cana asiatica atau cana auranti yang import dari India, sudah banyak juga yang menternak di sini, di Bali juga ada. Itu untuk ukuran segini mungkin berapa senti, 10 senti sampai 10 sentian itu satu anaknya itu sekitar 300-400 ribu satu ekor. Jadi yang segini ini itu induknya. Jadi kalau membiakan itu sekali keluar anaknya itu mungkin 100-200 ekor. Jadi bisa dihitung nilai ekonomisnya kalau nanti dia sudah 10 senti, punya 100 ekor, satu ekornya jual 300 ribu, lumayan sekali harganya. Kalau saya lagi membiakan beberapa jenis cana, yang paling banyak itu cana limbata, lalu saya lagi yang berhasil itu cana asiatica, saya lagi membiakan cana andrau, lalu limbata golden, limbata yang lokal tapi warnanya emas, itu juga lumayan juga harga anaknya. Tipsnya untuk breeding ini adalah yang pertama harus memilih ikan cowok dan cewek, itu pertama. Cowok dan cewek itu kelihatan dari kalau dibalikan gitu ya, kan ada kelaminnya itu biasanya bulat gitu, biasanya ada bedanya. Kalau yang cewek itu agak besar lubang analnya itu ya, lebih besar. Kalau yang jantan itu lebih pipih dia. Kalau sudah sudah dapat bedanya itu, disekat dulu. Disekat itu tidak boleh langsung dicampur. Jadi disekat kaca gitu, jadi dia biar saling kenal dulu. Nanti udah beberapa minggu baru kita lepas sekatnya. Biasanya dia saling mengenal, karena ikan cana itu teritorial dia. Merasa punyanya dia tempatnya. Jadi kalau ada ikan lain dia berantem. Dan biasanya untuk beranak ini tuh biasanya mereka berantem dulu, biar saling kenal dulu. Nanti kalau sudah saling mengenal, dia sudah akur, dia berdua gitu, nggak berantem lagi, itu namanya pair. Itu sudah sepasang. Kalau sudah gitu enak. Jadi kita tinggal tunggu sampai waktunya dia kawin. Nanti kalau kawin dia dia kejar-kejaran dulu, dan nanti melingkar gitu ya, kayak tali gitu, kayak ular gitu, melingkar sampai bawah jatuh, lalu telurnya keluar gitu. Kalau saya sih berawal dari bukan membisniskan ikan ya, tetapi saya sepertinya bakal mau menternakkan salah satunya cana-cana yang seperti auranti, andrau, dan lain-lain. Itu kan harga anaknya mahal tuh. Itu juga kedepannya bagus sekali untuk dijadikan bisnis. Karena simpel sekali, kita cuman perlu cowok cewek ikan, dan kita tunggu sampai dia
beranak dan harganya lumayan. Mungkin ini juga buat pemirsa yang mau mengawali memelihara ikan cana atau gabus hias ini, kedepannya pasti ingin membiakan ya, karena itu kebahagiaan dari salah satu kepuasan tersendiri untuk pemelihara ikan cana. Salah satunya adalah bisa membreeding atau mengembangbiakan ikan cana tersebut, karena nilainya luar biasa sekali. Ada beragam jenis ikan hias cana yang ia kembangkan yang diperoleh dari berbagai daerah. Yang membedakan adalah jenis dan corak dari ikan cana tersebut. Biasanya cana yang paling mahal adalah cana yang memiliki cabung atau calon bunga. Tak tanggung-tanggung harganya mencapai jutaan rupiah. Ia juga menuturkan di Bali terdapat banyak komunitas yang sudah mulai mengembangkan ikan cana, bahkan bisa diarahkan sebagai peluang bisnis. Karena selain menjual cana yang sudah dibesarkan, anakan cana juga banyak diminati oleh masyarakat. Anakan cana ini harganya cukup beragam, mulai dari Rp5.000 hingga Rp40.000 bergantung pada jenisnya. Pemirsa, kedepannya ikan cana yang awalnya merupakan ikan hias yang dijadikan hobi bisa dijadikan peluang bisnis. Meski di tengah pandemi, pemirsa masih bisa produktif asalkan mampu menangkap peluang bisnis yang tepat. Sekian agrobisnis kali ini, terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.